Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Alhamdulillah, para ibu, para bapak yang senantiasa masih diberi kesempatan oleh Allah untuk senantiasa mencari ilmu, yang mana Nabi tidaklah meninggalkan suatu harta warisan melainkan ilmu. Al-ulama warasatul anbiya. Sebelum kita lanjut kajian kitab Bahjatul Wasail, yang mana dijelaskan di dalam kitab Bahjatul Wasail, tema kali ini adalah mengenai bab wudu. Marilah kita sama-sama mendoakan pengarang kitab tersebut dan juga mendoakan kedua orang tua kita khususnya. Secara umum kita doakan juga orang-orang muslim wal muslimat, mukmin dan mukminat yang telah tiada ataupun yang masih ada. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu'i, ari pirang-pirang farduna wudu, eta sitatun aya genep. Al-awwalu ari anu kahiji, eta an-niyatu niat. Asani ari anu kadua, eta ghuslul wajhi musafrarai. Wa hadduhu jeung ari batasanana wajah, eta min manabiti sya'rir ra'si, tetep tina kawit pirang-pirang tempat cukulna rambut sirah. Ila muntahal lihyaini, nepika tempat tungtungna dua rahang. Wadzaqoni sareng janggut. Tulan tina arah-arah panjangna. Wa ardon jeung tina arah-arah lebarna. Minal udhuni tikawit hiji cepil, ilal udhuni nepika cepil anu sejen. Iya, karena berhubung kemarin belum dijelaskan secara utuhnya karena ada acara tambahan berupa santunan anak yatim, sehingga kemarin lebih ke arah mukadimah bab thaharah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Di sini dijelaskan tentang fardu-fardunya wudu.
Jadi setelah kita kemarin bahas mengenai keimanan atau usuluddin, kita sekali ini akan membahas tentang furudul wudu, yang mana kajiannya adalah tentang fikih, tentang keislaman. Kemarin tentang keyakinan, sekarang tentang praktek ibadah. Kenapa yang pertama harus didahulukan kemarin? Karena tidaklah sah seseorang ibadah ketika mana ibadahnya itu tidak mengenal Tuhannya. Jadi pertama kali kita harus ibadah, kenali dulu Tuhannya. Kadang-kadang kayak gitu, ada orang atau jamaah yang memang luar biasa antusias. Antusias dalam apa? Dalam ibadah. Wah, resepnya di Dima jamaahnya rajin jamaah. Resepnya di Dima kompak pakai kerudung semua. Saat pertamanya penuh sampai 4 sab penuh. Tapi kadang-kadang motif dia itu bangganya bukan karena Allah, tapi karena Pak Abdul tentunya. Dan ini banyak sekali terjadi. Makanya di sini dalam bab wudu itu yang pertama kali kita bahas adalah niat. Jadi yang utama dalam semua gerakan ibadah adalah niat. Di sini dijelaskannya mana tulisan itu al-awwalu niat. Kadang-kadang kita senang makmurnya masjid itu bukan karena semata-mata lillahi ta'ala, tapi gagayaan banyak harus tepat. Betul nggak? Wah, rame masjid orang alhamdulillah, tapi si alhamdulillah teh gara-gara gagayaan, seakan-akan saya berhasil. Dan ini perlu diluruskan karena banyak sekali gurur-gurur di tengah ibadah. Jadi terkadang kita anggap ini ibadah, tapi justru karena tidak benar niatnya itu bukan ibadah. Gitu. Makanya ada hadis yang saya lupa lagi bahasnya itu kamin amali dunia gitu ya. Banyak sekali amal-amal dunia, tapi menjadi amal akhirat di husni niat karena bagusnya niat. Tapi begitu pula sebaliknya, banyak sekali amal-amal perbuatan akhirat, tapi karena buruknya niat maka itu jadi amal perbuatan dunia. Makanya pentingnya kita muhasabah diri, memperhitungkan apakah benar-benar kita ibadah, bangga dengan ibadah kita ini, apakah benar-benar karena Allah atau semata-mata karena lomba gagayaan saya gitu loh. Dan ini suatu hal yang miris. Kenapa saya katakan miris? Karena kalau orang judi jelas dunianya, orang kerja jelas dunianya, tapi kalau ibadah seakan-akan akhirat padahal dunia. Ini yang bahaya. Kenapa bahayanya? Kalau dia menyadari bahwa ini adalah dunia, jelas kita bisa bertobat. Tapi kalau misalkan kita meyakini ini adalah akhirat, tapi ternyata ini dunia, kita nggak akan bisa bertobat. Makanya ada bahasa orang yang salah, gitu ya. Kemudian mengaku salah, itu masih bersyukur, masih alhamdulillah. Kenapa? Karena dia bisa dibenarkan. Tapi kalau orang sudah merasa benar, kemudian kita benarkan, tidak akan bisa. Kenapa? Karena sudah dirinya merasa benar. Makanya mumpung kita ini ibadah ngaji, mudah-mudahan kita adanya pengajian malam Sabtu ini memang semata-mata kita lillahi kalimatillah, untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah, bukan karena wah ini nih paling hebat, wah jangan gitu. Tapi itu tanpa disadarinya, laras. Jamaah di sini mah kompak alhamdulillah, tapi kekompakannya itu buat sombongan gitu, bukan karena Allah. Dan ini naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan gitunya yang saya harapkan setiap tindakan kita, karena kita memandang yang pertama adalah niat, karena itu yang paling utama. Bahkan di hadis arba'in innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang pertama adalah niat. Bahkan dijelaskan dalam kitab Risalatul Mu'awanah, niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya seseorang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya. Jadi hanya sebatas niatnya saja, itu lebih baik daripada perbuatannya. Dalam kurung tanpa niat. Allahu Akbar terniatin, sah ke salatnya. Kerentek di rumah, abi hoyong tepan. Saya mau sholat nanti ke masjid. Mau sholat ternyata nggak jadi di sholat ke masjid nanti, tapi belum sholat. Dia sudah dapat pahala sholatnya, dia sudah dapat pahala jamaahnya. Makanya misalkan
apa ya, salah satunya kebaikan-kebaikan itu ketika memang kita kerentenkan di dalam hati itu sudah mendapatkan satu pahala. Apalagi dilakukan 10 pahala, karena adatnya syariat itu bi asyri amsalihah, diganti atau dilipat gandakan 10 kali lipat gitu. Tapi kalau melakukan perbuatan buruk, semisal saya nanti mau main judi slot online misalkan. Bapak-bapak yang penyakit bapak-bapak nganggur atau lomba banting duit, hayang tere beunghar nambah deui beunghar, biasanya dakar slot gacor naon segala gaplek pakai duit ini saja bila. Itu karena kegabutan. Tapi dia hanya sebatas niat, terus tidak dilakukan, maka dia tidak mendapatkan dosa, justru mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia mengurungkan niatnya. Ketika mau nih gak jadi, berarti dia itu sudah menghindari maksiat gitu. Tapi ya, niat itu sejatinya bisa merubah keadaan hukum. Yang asalnya mubah bisa jadi sunnah. Yang asalnya mubah bisa jadi sunnah. Contoh, makan, hukumnya apa? Mubah, boleh. Tapi saya niatkan makan ini mudah-mudahan saya bisa menjadi kuat untuk beribadah, meh leuleus ketika ngaji gitunya, itu bisa menjadi sunnah. Makanya suka ada bilang kumaha niat. Tapi walaupun kumaha niat itu sangeunana ada kumaha niat ieu lah. Bae da kumaha niatna. Tapi dibatasi kumaha niat itu kalau perkaranya haram tidak diperbolehkan. Diniatkan yang baik pun tidak ada efeknya. An-niyatu la tu'athiru fil maksiat. Niat itu tidak bisa berdampak dalam kemaksiatan. Punten contoh deh. Ayo orang mabok bareng di mana? Ayo di ditu lah di Mapasong. Mabok kayaknya Pak. Sakeun Pak Asep yang ngajak hati. Ayo cenah orang ka bumi ambil. Bade naon Pak Ustaz cenah gitu. Ya, tapi bingung pikiran kita kali tentang bosan menjalani kehidupan ini kan gitu, saking ku stresnya ya orang nge-fly gitu misalnya Ustaz. Abi teh isinnya lamun nolak isin enggak, soalnya Pak Ustaz Asep lamun dipiwaran maos sok dongkap wae malam Sabtu kira aku abi teh di ulam tara dongkapan gitunya. Ayeuna abi teh niat misalkan kumaha niat saur abi teh. Ada niatna ge menjaga silaturahmi nya gitunya leres teh. Eta teh ternyata salah. Tidak bisa. Jadi keharuman itu gak bisa. Misalkan deh, nah mana buat bobogohan jeung si anu, atau misalkan Pak Jaid buat salingkuh jeung istrina Pak Umar misalkan. Kan membuat orang lain senang itu kan pahala. Misalkan itu juga sama gak bisa. Pahamnya? Jadi hal-hal yang bisa diniatkan itu adalah minimal makruh. Catat minimal makruh. Udud masih bisa kene diniatkan. Nah, buat ngarokok misalnya. Ada soalnya lamun teu ngarokok kayak ngaheuleung ujug-ujug ngomongkeun batur ngagibah atau misalkan malah mabok misalnya. Atau kayak obrolan ngajinya jadi amun ngaji teh nudutan lamun teu udud, nah itu bisa jadi sunnah. Tapi hukum asalnya makruh, ya pahami. Hukum asalnya makruh. Tapi berdasarkan adanya niat sehingga bisa menjadi sunnah. Jadi ada istilah hukum asal Pak dalam fikih itu nanti. Seperti bangkai itu hukumnya naon Pak? Haram kan? Dalam suatu keadaan misalkan dalam suatu keadaan dia tidak menemukan makanan, berubahlah hukumnya menjadi wajib. Karena kalau tidak makan mati gitu kan. Itu jadi wajib. Jadi hukum asalnya haram, hukum barunya wajib. Jadi fikih itu sebenarnya bisa berubah sesuai dengan keadaan dan tuntutan di daerah sekitar. Semisal dari Pak, misalnya ya contoh deh. Misalkan saya sholat di daerah yang mana tidak pernah kunut, gitunya. Kemudian saya ngimami di tempat yang jarang kunut. Ini kan sunnah kan kunut itu Bu, bener gak? Tapi demi menjaga kemaslahatan umat yang di belakang saya, meninggalkan kunut itu hukumnya bisa jadi sunnah. Jadi meninggalkan sunnah hukumnya sunnah. Paham gak? Kabayang tuh Bu? Kenapa? Karena sunnah yang kita lakukan kunut itu kemaslahatan untuk pribadi, sementara kita menjaga perasaan orang lain itu kemaslahatan umum. Itu. Tapi walaupun kan gini, kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang pribadi kan gitu akhirnya kan. Nah, tapi tidak semuanya Pak.
bahasa nuju saya mas santren eta teh emut keneh. Kan ada yang lagi sakit Pak di kamar teh, ari ngaran pasantren di kobong teh sok ngararoko Bu. Beneran, sok ngararoko. Pek teh aya nu teu damang saurang geura. Ari pek teh cek ketua kamar teh ieu. Eta cenah nu ngararoko di luar, di luar eta karunya nuju teu damang. Pek teh celetuk hiji jalma pinter kan bener pinter tapi keblinger. Cenapan kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan pribadi. Cik loba mana nu ngararoko jeung nu geuring cenah. Ayeuna teh cenah nu geuringna kuduna nu kaluar lain ngarokona astagfirullah. Tapi ya sengaja qaidahna kitu tapi teu bisa dipake nya. Jadi kita aya keterangan setiap qaidah itu ada pengecualian gitu. Wih deui bisa ngalebar. Wih deui kana niat. Jadi yang dinamakan niat itu walaupun kita kerentegkan dalam hati namun belum dilakukan itu sudah bernilai 1 pahala. Ketika dilakukan bernilai 10 pahala. Nah, gitu. Terus lil wasail hukmul maqasid, perantara hukumnya sebagaimana tujuan. Perantara hukumnya sebagaimana tujuan. Salat wajib tuh, wajib. Salat itu syaratnya harus suci. Maka wudu itu hukumnya juga jadi wajib. Kenapa? Karena wudu ini perantara untuk menyempurnakan salat. Gitunya. Seperti gini, mencintai Nabi hukumnya gimana, Bu? Wajib. In kuntum tuhibbuna wa fattabi'uni. Terus almaru ma'aman ahab itu ketika Kanjeng Nabi ditanya. Jadi mencintai Nabi itu hukumnya wajib. Perantaranya juga bisa menjadi wajib. Jadi sesuatu yang bisa mendatangkan kewajiban, perantara ini mendatangkan kewajiban, maka perantara ini pun hukumnya menjadi wajib. Ibu ada nggak dalilnya Al-Quran bahwa menggunakan baju hukumnya wajib? Pakai kerudung ayat dina Al-Qur'ana pakai kerudung wajib. Ada enggak pakai kerudung? Kerudung bukan hijabnya, kerudung. Ada enggak? Pakai mukena ada enggak di Quran hadisnya? Enggak ada. Tapi apakah kita sholat wajib pakai mukena perempuan? Wajib. Kenapa? Karena menyempurnakan kewajiban yang diperintah oleh Allah. Jadi amrun bi syai' amrun bima yutawassalu bihi. Kalau Allah memerintahkan suatu perkara, maka Allah sekaligus memerintahkan sesuatu yang menjadi wasilah-wasilahnya, perantara-perantaranya. Makanya timbullah kaidah ketika hukumnya wajib, maka perantaranya menjadi, ketika hukumnya haram, maka perantaranya menjadi haram. Bisa dipahaminya? Dan ini sholat hukumnya wajib, perantaranya wudu, maka hukumnya wudu juga wajib. Sedangkan kita tidak bisa melakukan wudu yang sesuai dengan syariat kecuali tanpa ilmu. Maka mempelajari ilmu wudu hukumnya wajib. Jadi kita urut dari syariat. Bahasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Yang namanya ibadah itu hukumnya wajib kan ya, wajib. Tapi tidaklah sempurna ibadah tersebut tanpa disertai dengan ilmu. Maka mencari ilmu hukumnya wajib. Kenapa? Karena menjadi penyempurna ibadah. Bisa dipahami ya, Bu? Makanya ini sekarang yang kita pelajari itu adalah ilmu yang wajib tentang masalah niat. Dan niat itu sendiri ada suatu kisah, tapi kalau nanti ada kisah terjadi ngaji nanya, tong diceritaan. Kewe yang penasaran mah datang ke bumi. Ceritana dina kitab Majalis Susaniyah tentang dua pemuda anu hiji teh yang satu hidupnya itu sering main perempuan, sering judi. Zaman dulu belum ada judi online nya. Sekarang itu ibadah dipermudah, maksiat pun semakin dipermudah, Bang. Laras, Pak. Jadi contohnya banyak lah ya. Ada seorang pemuda yang rajin maksiat, jeung yang satunya lagi pemuda yang rajin ibadah. Jadi yang ternyata yang gara-gara sering maksiat itu tobat, ya Allah, abi teh geuning hirupna meni maksiat wae. Iraha abi teh cenah ngajina, iraha abi teh tobatna. Ari pek teh nya, oh nya abi teh gaduh wargi. Abi teh gaduh wargi, anu mana wargi eta teh rajin karena ibadah. Oh yang diajar naon cenah? Diajar ibadah. Ari pek teh anu wargina hiji deui teh anu saleh teh, aduh urang teh gini ibadah wae perasaan umur ge ngora keneh. Da engke we ibadah mah antosan umur 50 tahun ke atas misalnya kerja santai.
yang maksiat lah meh supaya pernah halaman lah kumaha rasa nikmat na dunia gitu. Nyarios teh dina majalah sisanya. Ari peknya turujung we anu di luhur ka handap si anu soleh teh urang deuk hayang apal kumaha cik. Trail memotoran gagayaan keluar main awewe teh kumaha kasaritem teh kumaha misalnya boleh gitu. Ngadatangan ka babaturanana. Aya anu hiji anu bangun ngadatangan oge ka anu jalma soleh. Ternyata pas pendak dina tangga papasan yang di atas itu tiko sewat labuh ka handap terus anu di handap teh kagetnya ka smackdown dak langsung maot we duanana teh ternyata pas dibangkitkeun di alam dibangkitkeun teh anu tadi anu bangor teh ka luhurnya asup ka surga anu soleh ada ka handap teh asup ka neraka naon sababna niat. Nah kan can dilakonan eta ngalengkahkan kaki ge geus niat geus dilakonan eta teh. Matak sing ati-ati kanu nih niat. Matak salah sahijina pembangunan masjid di sini misalnya. Aduh, abi teh hoyong donasi ka masjid teh. Niat hungkul niat heula we. Niat heula. Tapi da can aya duitna. Keun nu penting mah niat meunang tah hiji pahalana. Anu henteu meunang mah cuek we adek ngabangudeg henteu ge da pasti jadi teuing lah kumangke lah gitu. Itu enggak dapat pahala. Gitunya mata. Ayo orang sekarang dari 100 ke 1000 komo sekarang udah ada scan itunya. Barusan saya ngobrol sama Pak Ustadz Hasan udah ada scan. Jadi nanti bisa tinggal itu doang ya. Anu ngarti. Itu mah kumaha udah. Di scan, abi mah gaduh 10.000, kirim 10.000. Syukur-syukur abi mah gaduh semen. Berekeun semena. Soalnya lamun misalkan abi mah gaduh artos engke sok kadang-kadang dibelikeun udud eta teh. Belikan udut jadi pagawe tapi tenan naon. Jadi tanaga. Fardul wudu'i sitat. Jadi fardunya wudu. Yang dinamakan fardu itu adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Tidak boleh tidak harus dilakukan. Yang pertama adalah niat. Fayan wirof al hadasi awil wudu'a awil toharota di sholati. Jadi niat itu kalau kita biasanya di waktu masih kecil kan diajarkannya nawaitul wudu'a wirofil hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Ini kan kalau masih kecil kan kita sering tuh diajarin kayak gitu ya, betul gak? Luar biasa itu guru-guru kita semua. Jadi sebenarnya guru yang paling mulia itu bukanlah guru-guru yang sedang tablik akbar ngisi pengajian sana kemarin, bukan. Tapi coba apakah kita menghargai orang yang mengajarkan kita caranya sholat, caranya wudu sebagaimana kita menghargai yang sedang tablik akbar? Henteu kan kenyataannya mah bener. Harus. Padahal yang justru mengurus umat itunya mereka orang-orang yang sering bersama kita. Mereka mengurus umat tapi umatnya tidak mengurus mereka. Benar enggak? Makanya ada teman saya orang Cianjur, aduh cenah ajengan abi teh bingung gitu. Ke rumah masantren teh hese. Leres teh masantren teh hese. Meuli kita merage mahal, ari balik-balik hese ngamakeun datang-datang nya kitu we urang teh. Urang dek gawe da urang nguruskeun umat. Dek ka pabrik da urang nguruskeun umat cenah. Cek saya teh oge. Jadi saya ge rada ngahulang eta teh. Orang Cianjur namina teh anjeunna teh Kang Sultan Abso. Luar biasa kasolehanana, kaalimanana. Terus cek abi teh emut guru abi nanjeunna ajengan ade di Banjaran. Saurna teh kieu, intan surullah yang surku. Lamun anjeun nulungan agama Allah anu bakal nulungan anjeun. Babi dicaritakan di ikeun lah diupahan heula kebaturana bisa. Sing sabar. Da pasti aya masakna. Ayeuna abi alhamdulillah maral si abi teh caritakeun. Tapi ka aya tamu, tapi ka aya naon aya nu nyaang, pasti aya nu nyaang. Da ari nu ngurus umat mah ente ulah ngabalasnya. Bahasa kabi mah sok ente-entean nya karerencangan teh. Da ari ngurus umat mah ente teh ulah harap-harap di umat, janji Allah anu bukti. Atuh da kumaha atuh urang dibalas di akhirat mah cenah da hirupna ge di dunia. Pasti di dunia ge aya. Intan surullah ya suruh. Lamun anjeun nulungan agama Allah bakal ditulungan ku Gusti Allah gitu. Mata luar biasa pisan jasa-jasa sapertos nobnya anu ngajarkeun TPQ teh terus Pak Ustadz Hasan teh bojona mana? Tuh aya nih.
Itu teh pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi anu lebih dihargai adalah orang baru yang mana orang luar baru datang ke sini. Bener tak? Cik, kurang hargaan mana? Anu aja ngambil luar, dibekalan segala. Ampun, bener tak Pak? Terus. Tapi nah jangan setempat anu ngurus kurang-kurang nepi ka bisa sholat nah. Aya ajengan di luar makan biasanya datang tadi ngan syukur ngadongeng. Terus anu wajib teh dongeng atau sholat? Yang harus Pak. Sholat. Tapi nu dihargaan anu bisa ngadongeng, anu bisa ngajarkeun sholat. Tah katakan perlu dipupuk kesadaran orang kumaha ngagungkeun ka guru-guru orang. Bagaimanapun orang yang mengajarkan Al-Fatihah itu lebih besar pahalanya daripada orang yang mengajarkan kitab kuning Pak. Nah, karena Al-Fatihah semasa dia hidup dia mengamalkannya dari kecil sampai dia mati. Tapi anu ngajarkeun kitab lamun misalkan masih jadi ajengan diamalkeun, lamun teu nya meureun jadi santrina Kiai Haji Atek meureun kan. Pesantren Kiai Haji Atek nya KHtek kan akhirnya gitu. Nya tapi ulah syukur-syukurnya bisa gawe nya bisa ngajarkeun. Jadi lebih patok lah. Puntennya ieu mah nyarita ngadongeng. Jadi supaya dihargaan da ngadongeng masih dihargaan. Weh deui. Anu kahiji niat, cara niatnya nyaeta nawaitu anu cek guru-guru urang kapungkurnya nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Nah, dalam niat tersebut yang tempatnya di mana? Kan tempatnya atau apa namanya? Mengucapkan niat itu hukumnya sunnah. Jadi ketika mau wudu, nawaitul wudu'a li raf' itu hukumnya sunnahnya Bu, leres gak? Tempatnya di mana? Tempatnya itu bukan di ucapan tapi di hati. Kapan niatnya itu? Yaitu ketika membasuh pertama bagian wajah. Jadi ketika air menyentuh wajah, kemudian disitulah niat baru dimulai. Di mana letaknya niat? Di hati. Makanya kadang-kadang ada orang begitu pula dengan sholatnya. Kalau sholat kan ada Allah gitu kan? Allah, geus teh salah di niat teh. Allah, salah di niat teh. Allah, seur nu kitu nya. Akhirnya kumaha? Allah 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 ya Allah. Jadi magadiran gitu. Kumaha carana? Nah, inilah perlu kita cari solusi. Ternyata di dalam kitab banyak kitab-kitab, salah satunya Bahjatul Wasail ataupun Safinatun Najah. Saya tuh sengaja kalau sudah bahasnya bab fikih itu selalu banyak bawa referensi karena gak cukup satu referensi kalau nggak fikih. Jadi dijelaskan dalam kitab Bahjatul Wasail Tahrilatus Sajidah, cukup niat itu raf al hadas. Jadi nawaitu raf al hadas atau nawaitul wudu'a, cukup sampai situ, atau nawaitu toharatal salat, cukup. Sok pilih nu mana. Jadi supaya nawaitul wudu'a. Begitu pula dengan salat, usolli fardhu zuhri, cukup. Usolli fardhu subhi, cukup. Tapi kalau jadi imam atau makmum disunahkan menambahkan imaman atau makmuman. Tapi kalau dalam sholat Jumat hukumnya wajib menambahkan imaman dan makmuman. Kan apakah nggak usah rakaat ini misalkan? Usolli fardhu dhuhri, kenapa cukup? Apakah tidak harus menambahkan rakaat ini semisal? Semenjak kapan sholat subuh jadi 5 rakaat kan teu nya. Jadi namanya subuhnya 2 rakaat. Mustaqbilal kiblati sudah dicukupkan dengan kita menghadap ke kiblat. Gitu. Makanya yang paling penting usolli fi'lunya, fardhu hukumnya, kemudian jenis macamnya itu zuhrinya. Gitu. Usolli fardhu zuhri, jadi supaya enggak apa? Allah gitu Pak. Jadi usolli misalkan usolli fardhu isya misalnya imaman atau makmuman. Cukup sampai Allah pas gitu usolli fardhu isya kan gampang ya Pak, leres. Gampil tuh. Daripada ya orang kasunahan tapi malah kikituan riweuh. Hayang sampurna niat ya seperti yang guru-guru kita ajarkan. Nawaitul wudu'a bi raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu yang sempurna ya. Tapi kalau sempurna tapi gagal terus, mending yang biasa daripada gagal terus. Itunya. Tapi pas diucapkan ya kita ucapkan yang sempurna. Nawaitul wudu'a di raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Langsung pas kena wajahnya baru niat yang gampang aja. Daripada kita kigaan nama itu gitu.
Jadi ribut. Kemudian tuh di sini banyak keterangannya tuh. Bisa rof al hadas atau rof hukmihi atau ya banyak lah gitu. Atau cukup nawaitu fardul wudu gitu. Nawaitu tahorah anhu. Dan wajib niat itu bareng dengan basuhan. Ya, jadi ketika kita berkumur itu kita jangan langsung niat wudu, Pak. Punten ya. Ketika kita berkumur itu jangan langsung niat wudu. Kenapa? Kalau kita berkumur niat wudu, maka kita tidak mendapatkan kesunahan berkumur dan istinsyak ya, nyerot banyu meureun irung baheula teh keur ngaji mah. Menghirup air lah gitunya, itu yang Sundana nama. Jadi ketika kita menghirup berkumur kemudian memasukkan air ke dalam hidung, itu kan hukumnya sunnah ya Pak, Bu? Sunnah. Tapi ketika kita misalkan langsung niat di situ nawaitul wudu'a, kita tidak mendapatkan kesunahan. Kenapa? Karena air itu langsung terkena dengan wajah yang tadinya niatnya pengen kumur-kumur, tapi air berhubung kena wajah, jadi langsung pindah langsung ke rukun wajah. Paham nggak? Gitunya bisa dipahami. Jadi kapan niatnya? Ya niatnya pas sudah giliran wajah. Pas lagi berkumur kita niatnya ya nawaitu sunnatul wudu. Saya niat kesunahan wudu dari mulai cuci tangan, kemudian berkumur dan ke istinsak. Tapi saya menemukan kumur-kumur dan istinsak itu disunahkan dibarengkan langsung. Jadi 3 kali dibarengin, 1, 2, 3. Nantilah untuk kesunahan wudunya kita bahas di lain waktu. Kemudian yang kedua untuk wajah gitunya. Wajah itu membasuh dari ujung sampai yang barusan tadi saya sebutkan, dari ujung rambut sini, yang pertama tumbuh sampai ke bawah sini. Ini rahang ditarik sampai ke telinga, muter gitunya. Dan ini harus diajarkan ke anak-anak ibu bapak semuanya. Jangan sampai kita semua sholat tapi tidak bermutu gitunya. Yang mana kan gini, sholat itu Allah ada kalanya menjanjikan kebaikan atau menjanjikan suatu kebahagiaan. Ada kalanya Allah menjanjikan orang yang atau mengancam orang yang sholat dengan neraka. Sama-sama bentuknya sholat, sama nih sholat, tapi yang satu diberikan janji yang luar biasa, yang satu malah diancam. Nah, ibu mau yang mana? Bapak mau yang diancam, yang dijanjikan? Nah, saya kemarin itu kebetulan waktu ngisi di daerah Asukur, di daerah SBG kemarin, kebetulan ditanya tentang masalah atau dikasih tema inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saya bahas tentang itu. Saya akhirnya jelaskan bahwa sholat itu ada kalanya yang ulaika humul muflihun, ada kalanya yang fawailun lil musholin. Itu catat. Jadi sholat itu ada 2 bagian. Ada yang beruntung, ada yang buntung gitu. Itu perlu dipahami. Yang beruntung yuqimunas sholat, mendirikan sholat sesuai dengan aturan syarat dan fardu rukunnya. Sedangkan yang buntung, yang tidak sesuai, misalkan ketika wudu tidak menyempurnakan wudunya, maka cik orang temen bisa banyak datang gitu. Kemarin orang Cimahi itu datang ke saya. Ini mau adan kan nanti? Kalau nanti misalkan di sini mau adan, berarti kita nggak usah dengerin ini. Tapi kalau nggak adan, misalnya, berarti kita harus dengerin ini. Gimana Pak Ustaz? Adan berarti kita lanjutkan ya. Jadi kemarin saya udah bahas nih masalah bab adannya, hukumnya gimana ya. Kemarin itu datang orang Cimahi. Kebetulan saya itu aktif di TikTok dulu, namanya Jurnal Sakti Aswaja. Sekarang followernya sudah hampir 20.000 orang itu followers, pengikut. Kebetulan waktu saya live itu saya membahas tentang orang-orang yang murtad tanpa disengaja. Jadi kadang-kadang kita itu tidak sadar bahwa kita itu sudah keluar dari agama Islam. Salah satu contoh penyebab orang keluar dari agama Islam adalah menuduh orang lain kafir. Saya mah jalma kafir. Dan kita meyakini orang itu kafir padahal dia punya agama. Itu sejatinya bukan dia yang dituduh yang menjadi kafir, melainkan yang menuduh menjadi kafir. Ketika sudah demikian bagaimana? Syahadat. Akhirnya karena saya membahas itu,
namanya orang awam merasa kalau misalkan sudah masuk Islam atau bahasanya baru mengenal agama Islam yang baru sedikit aja, itu kadang-kadang sudah merasa paling benar sehingga saya mah kafir. Padahal sholat gue karek sabulan mah gitu. Seueur begitu, seueur banyak. Hijrah 2 bulan asa geus jadi ajengan. Padahal ajengan wae ge segan kitu-kitu teh henteu gitu. Karena ilmu anu atah kadang-kadang anu matah bahaya. Akhirnya karena dia itu kaget orang Cimahi, dia luar biasa ini. Pernah waktu itu menuduh orang lain gara-gara nggak puasa. Siapa teh ngomong nanti? Siapa teh Islam lain cenah. Geus kafir marane mah. Geus marane teh kafir ayeuna mah. Bulan puasa kadon ngamih biasa gitu nya. Kadon ngamih kan bulan puasa teh. Manehna adat-adatan geus karalapir marane mah kabeh gitu ngomongna teh. Akhirnya ketika saya menjelaskan tentang bahwa salah satu yang menyebabkan murtad itu adalah ucapan, kan ada 3 tuh, ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Ucapan salah satunya. Jadi banyaknya tips dan trik caranya murtad itu banyak gitu ya. Gara-gara dia pernah menuduh orang lain murtad atau kafir, akhirnya dia datang dari Cimahi ke Cicalengka awal. Kemudian kemarin datang lagi ke sini. Datang lagi sekaligus ngasih uang untuk ya donasi lah, alhamdulillah luar biasa. Dikasih saya sekitar 2,5 juta, alhamdulillah. Itu cuman apa Bu? Tolong ajarin saya baca Al-Fatihah. Tolong sholat saya bener nggak kayak gini? Luar biasa Bu. Ari urang geus kitu cantik. Ucap. Matak sholat urang teh bener teu? Urang teh ari urang sholat teh bener teu cik praktekkeun gitu. Makanya kemarin itu luar biasa. Beliau itu memang pengangguran tapi banyak uang gitu ya, karena ibunya dokter PNS gitu di Bayangkara. Bagian riset, jadi kalau menjadi tentara di tes lah ibuna gitu. Kemarin itu. Makanya ngomongnya kayak gini deh. Aduh hapunten cenah Ustad masihan nemu saalit. Saalita 2,5 juta cik abi teh kieu. Jangan cik abi teh aputra namanya. Putra cik abi teh. Ieu alit cik aputra canten tuh alit cik batur. Laras teh Bu. Alit cek aputra buat ting gede cek batur mah. Cek batur mah. Aduh kurang teh. Nepi ka rencangan teh gajina 150 juta. Jadi pilot Lion Air ting Lion Air macana teh kudu. Abi dicaritaan kaget. Jadi anjeunna teh jadi nyarita tos sawiasna sering. Kehidupan sehari-harinya tuh menghabiskan uang 50 juta untuk top up skin, top up diamond permainan game, tahu punya? Itu 50 juta. Abi ngahulang ya Allah. Abi tuh. Tapi katanya uang sedikit itu. Tah akhirnya anjeunna ge sami ngasih 2,5 juta itu uang sedikit cek manehna cek urang ya Allah, urang teh kudu banting tulang dibanting-banting. Leres. Eta luar biasa. Dongkap ka bumi teh cuman naon hayang diajarkeun salat. Ustaz cobi Al-Fatihah abi tos leres can minimal sah teu salat abdi, bilih abdi salatna teu kapake. Kumaha abdi netepanana, kumaha minimal kumaha disebut sah teh. Wudu abdi cobian dicek sampai ka sakituna. Abdi teh hayang ceurik. Aduh ya Allah ieu teh jalmi tebih-tebih ti Cimahi nah di ditu guruna. Ternyata cek anjeunna abdi tos pamang cocok jeung Ustaz cenah. Abdi tos cocok sareng Ustaz. Luar biasa abdi terharu di dinya teh. Ya Allah sampai ka jauh-jauhnya dongkap tadi. Nah cenah. Da ngajarna cenah teu tegang cenah santai cenah. Jadi kan hari kaya aya kalananya ajengan teh seetik-seetik teh haram, bid'ah, kabur sia. Kan gitu. Aya saya mah seetik-seetik dileuleuyan. Da ari ngaran keburukan itu enggak bisa langsung dipangkas. Kanjeng Nabi ketika menghentikan minum khamr itu tidak sekaligus, tapi bertahap. Ibaratna mah Pak, eureun udud kumaha lah gitu. Hese Pak asa ngaheum karbit. Misalkan Ustaz Hasan ulah ngarokok misalkan. Geus bingung bukan apa Ustaznya. Akhirnya kumaha? Dileuleuyan. Jangan dulu khamr. Berapa? 3 kali turun ayat tentang khamr barulah yang terakhir diharamkan. Jadi enggak langsung bertahap. Jadi enggak bisa yang asalnya sehari 1 botol atau 10 botol langsung brek teu meunang sama sekali. Sakalor, Bu. Tapi bagaimana caranya? Dikurangi dosisnya, dikurangi anu asalna udah bisa tuh basa dasan 3 bungkusnya, kurangi basa. Tuh, tapi hasilnya maksudnya kurangi, misalkan 3 bungkus, besoknya 1 bungkus, besoknya setengah bungkus, bisa oke. Bertahapnya pelan-pelan. Barulah berhenti sama sekali. Kalau tidak, kalau misalkan langsung tidak bisa. Makanya jadi ajengan atau jadi tokoh itu kita
kalau tidak bisa memberantas kemungkaran sekaligus, minimal kita meminimalisir. Sehingga apa? Meminimalisir itu nanti dampaknya hilang selamanya. Tapi kalau langsung, ayo tuh menang, mungkin yang bicara. Tuh menang pokoknya ngaronda judi di dia, mungkin yang tempat itu saja. Ayolah gitu. Jadi namanya fikih dakwah. Yang kedua itu wajahnya. Wajah yang pertama niat, yang kedua wajah dari sininya. Jadi nanti kalau misalkan ibu wudu, jadi usahakan airnya itu jangan sampai gini, dilepas lagi. Gini tempelin semua. Jangan sampai lepas. Ya, jangan sampai lepas. Karena kalau sudah lepas musta'mal airnya. Musta'mal. Kecuali misalkan ibu-ibu ngojah di Walungan Cimande, terus langsung bisa. Sungguh nanti kikian bisa katanya. Nah, itu mau misalkan bisa ya katanya. Terus yang kedua wajahnya, yang namanya wajah sudah. Kenapa wudhu itu yang pertama adalah wajah yang dibasuh? Karena ini asal muasalnya itu ya dalam sebuah tafsir dikatakan tafsir Hasyiah Shawi, kalau tidak salah di situ. Karena Nabi Adam itu pertama kali menghadap ke buah atau pohon yang dilarang sama Allah itu menggunakan wajah. Barulah dianjurkan untuk membasuh wajah. Kemudian yang kedua ketika mengambil buahnya menggunakan tangan. Akhirnya dianjurkanlah membasuh tangan. Karena berhubung kepalanya itu terkena daun-daunan buah kuli tersebut, akhirnya juga dianjurkan mengusap wajah. Dan kenapa kaki dibasuh? Karena itulah alat untuk mendatangi kemaksiat, bukan maksiat, mendatangi buah pohon kuli tersebut. Gitunya. Jadi akhirnya dianjurkanlah. Kenapa anggota wudhu itu cuma ada 4? Karena hikmahnya di situ. Alat untuk maksiat itu ya kebanyakan dari tangan, benar tuh Bu? Kesorangan kadang-kadangnya bapak-bapak bisa maksiat ya, ku tangan teh. Atau misalkan ku wajah karena ya begitulah maksiat wajah kadang bersolek lah, naon lah yang di hayang kaciri wow gitu gelis jeung sajabina. Itu salah satu penyebabnya. Terus yang karena tadi wajah menghadap, tangan memerai, kepala itu karena terusap, kemudian kaki, makanya cuma diusapnya karena terusap. Kemudian kaki karena melangkah. Adapun cara bersuci menggunakan air kemarin saya sudah jelaskan, karena kita terbuat dari air, loh kok kan dari tanah? Ya betul, dari tanah itu adalah bapak kita, Nabi Adam. Akhirnya wudhu menggunakan air, tayamum menggunakan tanah. Salah satu bersuci itu hikmahnya, gitu. Bisa dipahaminya Ibu, Bapak. Kesimpulannya bahwa furudul wudhu, fardu-fardunya wudhu, ini adalah sebuah perantara untuk ibadah. Yang mana notabene ibadah itu hukumnya wajib, sehingga perantaranya pun menjadi wajib. Yang paling pertama rukun wudhu itu adalah niat. Ya, niat. Kemudian yang kedua wajah. Kenapa niat dulu? Rata-rata setiap ibadah itu niat yang paling utama, karena ternyata niatul mu'min khairum min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya. Sehingga niatlah yang menjadi penentu amalnya sah atau tidak. Innamal a'malu binniyat itu kalau kata Imam Syafi'i, ai innama sihatul amal. Jadi sahnya amal itu ya dengan niat, sehingga paling menjadi penentu niat itu. Dan niat itu bisa merubah, ini kesimpulan, niat itu bisa merubah yang asalnya mubah menjadi sunnah, yang asalnya mubah menjadi wajib. Menggunakan baju itu cuma mubah, tapi karena wajibnya menutup aurat, akhirnya menjadi perantara, hukumnya juga menjadi wajib. Dan rokok itu hukumnya makruh, karena misalkan kalau tengah rokok bari nundutan, misalkan ngajinya jadi bisi sasatnya, jadi kadang ditanya teh ngaji naon teh pokoknya mah ngan sakitu, terus menyampaikan ke batur salah gitu, berarti ngarokok. Kumaha lamun ngarokok di masjid? Ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh. Terserah Anda pilih yang mana. Jangan sampai kita menggunakan hukum itu untuk menjatuhkan orang lain, paham ya? Hukum kalau misalkan yang berat ya pakai untuk diri sendiri. Kalau yang ringan-ringan ya sebagai toleransi, gitunya bisa dipaham. Ada orang yang gak mau kunut ya kita jangan babarawakan gitu. Jadi agama ya untuk diamalkan, bukan untuk babarawakan. Sakitu pangitan
Mudah-mudahan manfaat dugi ka akhir. Tur hapuntenna pilih aya anu lepat abi nyahukeun hapunten saageng-agengna. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.